Halo, perkenalkan saya Siti Anissa dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang potensi energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan atau EBT merupakan pengelolaan energi dari proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif. Energi baru terbarukan atau EBT bersifat ramah lingkungan, sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global. EBT pastinya juga mengurangi emisi gas rumah kaca, karbon dioksida, dan melindungi masyarakat dari efek berbahaya perubahan iklim. Bagi lebih dari 2/3 negara di dunia, EBT adalah alternatif sumber listrik termurah tanpa tambahan biaya bahan bakar. Nah, untuk mendukung upaya dan program pengembangan EBT di Indonesia, pemerintah sudah menerbitkan serangkaian kebijakan dan regulasi yang mencakup Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, PP Nomor 10 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan PP Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, dan PP Nomor 26 Tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, Permen ISDM Nomor 2 Tahun 2006 tentang pengusahaan listrik, pembangkit listrik tenaga energi terbarukan skala menengah. Saat ini sedang disusun RPP Energi Baru Terbarukan yang berisi pengaturan kewajiban penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dan pemberian kemudahan serta insentif. Pastinya dalam developing EBT di Indonesia ada penghambat dan tantangannya. Pemanfaatannya tidak mudah. Dari info yang beredar, ada isu yang perlu mendapat perhatian dan menjadi pertimbangan pada saat menyusun kebijakan dalam rangka mempercepat pengembangan pemanfaatan EBT di Indonesia. Nah, yang pertama, harga masih cenderung mahal. Jika dibandingkan, EBT dengan energi fosil masih relatif lebih mahal. Bahkan, energi konvensional yang relatif murah masih terdapat golongan masyarakat yang perlu disubsidi oleh pemerintah agar mendapatkan listrik. Oleh sebab itu, tarif EBT belum bisa ditetapkan sesuai dengan perekonomian suatu proyek. Nah, sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bisa mendorong harga EBT agar sesuai dengan perekonomian untuk bisa menarik lebih banyak investor. Namun, bagaimana membuat kebijakan ini tidak menjadi beban negara? Nah, salah satunya sektor pengembangan EBT idealnya harus diberi insentif yang lebih. Misal, feed-in tarif atau pemberian fiskal insentif dan persyaratan yang lebih mudah. Apa itu feed-in tarif dan insentif fiskal? Feed-in tarif adalah mekanisme kebijakan yang dirancang untuk mempercepat investasi dalam teknologi energi terbarukan dengan menawarkan kontrak jangka panjang kepada produsen energi terbarukan. Sedangkan insentif fiskal merupakan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terkait langsung dengan APBN. Yang kedua, market yang belum terbentuk. EBT masih baru, kemudian pembangunan yang lamban sehingga menyebabkan
belum banyak pemain dalam sektor EBT. Teori ekonomi kompetitif menjelaskan bahwa semakin banyak pemain dalam suatu sektor, akan terbentuk pasar yang matang dan pastinya menghasilkan harga yang kompetitif. Salah satu yang dapat membentuk market EBT Indonesia adalah dengan meningkatkan pembangunan teknologi industri EBT lokal. Sudah jelas, Indonesia perlu memproduksi teknologi dan komponen lainnya agar dapat dipastikan pembangunan EBT tidak mahal seperti sekarang ini dan EBT dapat dibangun secara masif. Pastinya akan meningkatkan produktivitas yang ada di Indonesia. Yang ketiga, bank lokal belum memahami bisnis EBT. Di Indonesia telah banyak pengusaha pembangkit energi lokal yang berusaha merambah bisnis energi terbarukan. Dan para developer lokal ini mengandalkan bank lokal, tetapi banyak bank lokal belum memahami usaha di bidang EBT, sehingga mereka menilai proyek ini beresiko tinggi, jadi masih enggan memperkirakan tunjangan atau loan kepada developer lokal ini. Dengan adanya sharing knowledge mengenai EBT kepada bank, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan kepada bisnis EBT dan memberikan dana. Yang keempat, jaringan listrik yang belum mendukung EBT. Salah satu sifat listrik EBT adalah yang berbeda, yaitu intermittent. Sifat ini dimiliki beberapa pembangkit listrik, contohnya PL Surya dan PL Bayu. Karena sifat ini, makanya sering kestabilan transmisi yang dimiliki PLN terganggu. Karena grid saat ini belum siap menghadapi sifat intermittent. Sudah saatnya menggunakan smart grid agar sistem listrik kita tidak terganggu dengan sifat intermittent itu, dan juga tidak kalah pentingnya pembangunan interkoneksi jaringan yang saling terhubung antar pulau di Indonesia sehingga supply demand management di Indonesia dapat berjalan dengan sangat baik dan meningkatkan kestabilan jaringan listriknya. Sekian informasi dari saya, terima kasih.